Hari-hari ini penyemprotan chemtrail ya di udara begitu luar biasa ya, itu pagi, siang, sore, malam ya, bahkan tengah malam ya, ketika kita tidur, enak-enaknya tidur, itu pesawat itu melintas saudara, menyemprotkan chemtrail, meracuni kita. Kita harus berhati-hati saudara terhadap apa yang ada sekeliling kita saat ini ya. Kalau saya lihat banyak orang-orang yang tidak dijus ya, tidak menerima tanda, tetapi mereka masih pergi ke gereja, orang-orang yang menerima tanda ya. Mereka menganggap bahwa diri mereka bijaksana ya. Seceritakan seperti saudara saya saja lah, saudara saya gitu. Jadi kemarin ketika saya menyebut itulah bukan sebuah kebijaksanaan, justru sebuah kebodohan. Itu sebenarnya saya sedang bercerita mengenai saudara saya ya. Saya punya saudara perempuan ya, saudara perempuan. Kami sudah lama mengingatkan kepada dia, itu tinggalkan GBI. Kami bilang, itu tinggalkan GBI. Nanti kamu bisa terjerumus di sana gitu. Karena semua pendetanya, jemaatnya semua udah menerima tanda, tinggal mereka yang belum terima. Itu pun karena kami ingatkan. Kalau kami nggak ingatkan, dia mungkin nggak tahu, dia mungkin bakal terima kan. Karena dia nggak terima tanda kan, dan GBI ini adalah sebuah gereja yang besar gitu. Nah, dia berkata, tenang aja lah, bahwa saya tidak akan terima tanda itu gitu. Tetapi saya akan tetap ibadah di sana gitu. Oke lah gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Kemarin saudara, dia sakit kepala. Dia demam. Lalu hanya gara-gara itu saudara, hanya gara-gara demam dan sakit kepala, dia pergi ke rumah sakit. Waduh, saya bilang begitu. Hanya gara-gara sakit kepala. Kenapa bisa begitu lemah sekali, saudara? Gara-gara itu tadi, saudara. Pendeta-pendeta yang berbibir manis, saudara. Kalau Anda lihat seperti Philip Mantova atau yang lain, itu pengajarannya, saudara. Waduh, bagaikan madu yang manis, ya. Tapi apa, saudara? Memabukkan gitu, memabukkan. Mereka nggak tahu bahwa yang di depan mereka itu adalah jurang kebinasaan, mereka nggak tahu gitu. Akhirnya dengan bibir manis, para pendeta-pendeta ini akhirnya apa? Begitu lemah sekali. Begitu lemah sekali. Baru demam, sakit kepala, saudara. Udah ke rumah sakit. Belum lagi diajungkan ke kepalanya. Masih cuma demam, sakit kepala, udah lemah sekali. Itulah saudara, kalau Anda tiap hari mengasup ya, pengajaran-pengajaran pendeta-pendeta berbibir manis tadi gitu. Yang mana tujuan mereka adalah seperti firman Tuhan bilang apa? Menyenangkan telinga semua orang. Firman Tuhan dikatakan pada akhir zaman orang-orang akan mencari pengajar-pengajar yang menyenangkan telinga mereka gitu. Nah, mengapa pengajar-pengajar ini menyenangkan telinga mereka? Karena dengan telinga mereka disenangkan, maka mereka akan doyan di sana kan, mereka akan tenang di sana, mereka juga akan menerima aneka ini kan persembahan-persembahan gitu. Jadi lari-larinya adalah ke Mammon juga ya. Dan itu seperti saya katakan, kita sudah tidak bisa lagi ya, Karena apa? Rumah ular ya. Kalau Anda masih percaya pada ular, waduh, alangkah bodoh sekali gitu kan. Jadi ada orang yang merasa bahwa dia bisa menjadi pawang ular. Dia bisa memelihara dan bermain-main dengan ular. Dia mengira itulah sebuah kebijaksanaan. Justru itulah kebodohan gitu. Karena ular itu nggak bisa dipercaya gitu. Ular itu berbahaya gitu. Dan saya ingin ingatkan juga kepada kita mengenai supaya berhati-hati karena hari-hari ini itu penyemprotan chemtrail ya di udara begitu luar biasa ya, itu pagi, siang, sore, malam ya, bahkan tengah malam ya, ketika kita tidur, enak-enaknya tidur, itu pesawat itu melintas saudara, menyemprotkan chemtrail, meracuni kita, meracuni air minum saudara, air minum. Jadi ini kita sangat perlu waspada sekali saudara dengan air minum yang kita minum ya. Karena apa saudara? Air minum itu kalau dia bercampur chemtrail oleh air hujan kan, chemtrail itu bercampur dengan awan, lalu turun menjadi air hujan, lalu mencemari sumber-sumber air minum.
Ketika itu bercampur, saudara, kita meminum air yang bercampur chemical tadi, itu bisa mengubah gen. Jadi bukan main-main gitu. Ya. Jadi mereka ingin meracuni kita bukan hanya dari makanan, ya. Misalnya daging-daging GMO kan, GMO, aneka buah-buahan yang disuntik gitu kan. Disuntik, ayam yang disuntik, sapi yang disuntik. Jadi kalau dari hewan yang paling bersih ya saat ini tentunya adalah ikan ya, ikan gitu. Ya kalau boleh dihindari lah makan ayam apa kan ayam potong gitu kan. Walaupun saya sebenarnya tiap hari makan ayam potong, tapi seandainya ada yang menyuguhkan apa sama saya, pasti yang saya pilih ikan gitu. Cuman karena ikan ini kalau di rumah kan kecil banget ya, dia makan dikit langsung habis gitu. Kalau ayam kan lebih besar dan lebih murah, itu juga masalahnya gitu. Saya bisa apa lebih banyak ikannya, saya pasti pilih ikan gitu. Karena dia udah pasti lebih bersih kan, karena dari laut gitu. Kalau ayam kan itu semua disuntik semuanya tuh GMO gitu. Sapi juga begitu. Jadi kita harus menghindari makanan-makanan itu. Dan juga bagi Anda yang suka buah-buahan ya, buah anggur, buah apa itu juga hati-hati ya. Kalau dia nggak berbiji, jangan ya, itu semua GMO ya. GMO gitu. Itu dari makanan ya. Lalu dari udara kan ya, dari udara itu bisa menyebabkan penyakit ya. Seperti saudara saya tadi, dia mengalami demam ya. Gitu. Dan itu saudara, Anda bayangkan, demam, batuk, sakit kepala, dia masuk ke rumah sakit. Apa nggak gila saudara? Itu kan tidak bisa dibilang COVID. Apa nggak bahaya di situ? Oh ini kok langsung dimasukkan selang segala macam, dibuat standar protokol ini. Itu kan namanya dia mengantarkan nyawanya kan. Makanya saya benar-benar marah sekali ya, karena dia udah melintasi garis gitu. Saya udah ancam-ancam dari dulu. Awas ya kalau sampai ini gitu. Kalau nggak saya ancam mungkin udah lama dia ini diterima gitu. Itu pun hanya gara-gara sakit kepala dikit. Aduh, lemas sekali saudara, lemas sekali iman. Jadi itu saya sangat marah sekali ya gitu. Karena udah sampai saya ancam-ancam, masih dia lintasi juga batas itu hanya gara-gara demam dan sakit kepala. Dan justru itu bisa berbahaya bagi nyawanya dia kalau sempat dia dinyatakan COVID. Jadi saudara, itulah ya, lewat udara tadi itu hati-hati karena mereka sedang gencar-gencarnya menyemprotkan itu ya. Dan kemudian juga sekarang tadi air minum ya. Air minum kita saat ini sudah diracuni oleh chemtrail ya. Jadi kita harus melakukan penyaringan gitu. Kita harus menyaringnya. Kita buat sabuk kelapa kan, sabuk kelapa filternya, lalu pasir, lalu kerikil, lalu busa gitu kan. Khusus untuk air minum aja, air mandi nggak usah kan. Khusus untuk air minum aja. Misalnya buat botol aqua yang besar kan, buat busa, pasirnya, pasir, kerikil, sapu ijuk gitu kan. Jadi dia supaya bisa difilter gitu air itu gitu. Begitu ya. Jadi kita harus menyelamatkan air minum kita ya. Jangan kita minum air minum chemtrail lah. Karena itu semua bisa mengubah genetik.